Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Alpin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini ya, langsung saja di depan saya di sini ada satu unit motor Honda Beat karburator yang kode partnya KPY ya. Baiklah, langsung saja ke permasalahannya ya. Saya sedikit informasi dari yang punya motor ya. Saya dapat sedikit informasi dari yang punya motor bahwasannya motor ini mogok ya. Lebih tepatnya pengapiannya tidak ada ya, pengapian. Jadi di sini tugas kita yaitu mencari pengapian ya, memperbaiki pengapian ya. Pengapiannya hilang ya. Tidak tahu, kurang tahu hilangnya kemana ya. Lebih tepatnya pengapiannya tidak ada ya. Baiklah, langsung saja ke prosedur cara pengecekannya ya. Sebelumnya untuk menghidupkan suatu komponen mesin, lebih tepatnya bukan komponen ya, suatu mesin, untuk menghidupkan suatu mesin yang berbahan bakar bensin ya. Motor tidak ada yang bahan bakar solar ya, bensin. Ini ada 3 faktor ya. 3 faktor. Ketiga-tiganya ini harus ada ya. Harus ada. Syarat 3 ya, motor ini bisa menyala. Pertama, bahan bakar ya, dimana bahan bakar ini mencakup beberapa komponen ya, bahan bakar. Yang kedua, pengapian ya, dimana pengapian juga ini mencakup beberapa komponen. Untuk menghasilkan suatu pengapian ini mencakup beberapa komponen ya, komponen pembantu ya. Salah satunya yaitu spool, regulator, coil, busi, CDA ya, kunci kontak juga ya, beberapa faktor. Dan yang ketiga yaitu kompresi ya. Untuk menghasilkan kompresi juga di sini terdapat beberapa faktor ya, beberapa komponen ya. Piston, silinder, lap ya. Pokoknya banyak komponen ya. Banyak komponen pembantu untuk menghasilkan sebuah kompresi ya. Jika ketiga-tiganya sudah ada ya, normal, dipastikan motor ini bisa menyala ya. Dengan satu syarat, ketiga-tiganya normal. Bahan bakar normal ya. Pengapian normal ya, kompresi normal. Dalam artian normal ya, ketiga-tiganya itu tidak ada masalah. Tugas kita yaitu mencarinya pengapian ya. Kira-kira pengapian bermasalahnya dari komponen apa ya? Apakah dari spool? Apakah dari regulator? Apakah dari CDA ya? Apakah dari coil? Apakah dari kunci kontak? Apakah dari sikring ya? Dan yang terakhir, apakah dari kabel switch ini? Nah, switch standar samping. Jika terputus di bagian switch standar samping, motor juga tidak akan bisa mengeluarkan pengapian ya. Baiklah, langsung saja ke prosedur cara pengecekan versi saya ya. Cara pengecekannya versi orang awam ya. Langsung saja kita praktekkan cara mencari pengapian dari pusat dulu ya. Kita cek secara bertahap ya, dari spool ke regulator, dari regulator terus ke bagian sikring, ke bagian kontak, ataupun sebaliknya ke bagian kontak, ke bagian sikring, dari sikring atau dari kunci kontak langsung ke CDA ya, dari CDA nanti masuk ke coil, dari coil keluar ke busi ya. Kita cek secara bertahap. Baiklah, langsung saja, jangan di skip videonya ya, supaya tidak gagal paham nantinya ya. Kita cek, kita periksa secara bertahap. Baiklah, tahap pertama yang mesti kita cek ya, tahap pertama nih ya. Kita cek di bagian busi, di bagian kabel coil lebih tepatnya.
Apakah benar di bagian kabel coil ini tidak ada percikan? Nih, ya. Sebelumnya kunci kontak pada posisi on. Kita on-kan dulu kunci kontak. Klep, ya. Ini sudah posisi on. Yakinkan kunci kontak pada posisi on, ya. Nih, klep pada posisi on. Selanjutnya, nih, kita cek di bagian standar dulu, standarnya ngebuka apa tidak. Jika ngebuka ini tidak akan mengeluarkan api. Standar tertutup. Lanjut kita cek di bagian kabel coil, engkol. Ya. Bisa teman-teman lihat, ini tidak ada pengapian, ya. Tidak ada setrum. No, saya pegang tidak nyetrum. Tuh, ya. Baiklah, untuk di bagian coil ini tidak mengeluarkan percikan. Ya, kita cek secara bertahap dari yang pusat, ya, dari pusat pengapian. Dari pusat pengapian kita cek dari spool, nih, ya. Supaya nanti teman-teman mudah untuk memahaminya, ya. Dan maaf jika cara penyampaiannya kurang tepat, ya. Karena susah untuk menjelaskan. Paham cara kerjanya tapi susah untuk menjelaskan, ya. Sulit sekali untuk menjelaskan. Kita coba sedikit jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Nih. Pertama yang mesti kita cek dari kabel ini. Dari kabel spool, nih. Cabut dulu di bagian konektornya. Sebelumnya kita kenal dulu, ya. Di sini ada 3 kabel, nih. Di sini ada 3 kabel, warna putih, warna kuning, dan warna biru strip putih. Ya, strip putih apa strip kuning? Strip kuning, ya. Biru strip kuning, warna putih, dan warna kuning polos. Putih polos dan kuning polos. Dimana kabel yang kuning ini dikhususkan untuk pencahayaan, tidak ada kaitannya ke pengapian, ya. Tidak ada kaitannya untuk menghidupkan ke bagian mesin, pengapian bagian mesin. Kuning ini untuk pencahayaan, ya, untuk lampu, indikator lampu, ya, warna kuning. Selanjutnya warna biru strip kuning ini untuk pulsar, ya. Untuk pulsar, ya, berfungsi untuk mengatur percikan api yang dari coil, keluaran dari coil, ya. Ini masuk ke CDA, ya. Dan selanjutnya warna putih. Warna putih ini dikhususkan untuk pengapian, ya. Pengapian, lebih tepatnya untuk menghidupkan suatu mesin, ya. Ini dikhususkan, tidak masuk ke pencahayaan, ya. Untuk menghidupkan, ya. Berfungsi untuk menghidupkan dan juga pengisian ke baterai, ya, ke baterai, ke aki. Ini paralel nantinya. Masuk ke regulator, nanti keluar regulator ini bercabang ke aki dan juga ke CDA, ya. Namun sebelum masuk ke CDA, ini masuk ke kontak dulu. Baiklah, langsung saja kita cara pengecekannya. Nih, kita membutuhkan test pen. Test pen. Nah, karena kita untuk mengecek tegangan positif, nah ini kita koneksikan ke negatif, ya, ke ground. Nah, kita cek. Aduh, lepas. Ya, kita cek kabel yang warna kuning, bukan kuning, maaf, putih, ya. Kuning tidak ada kaitannya untuk menyalakan mesin, ya. Nih, kita koneksikan ke kabel yang warna kuning, warna kuning lagi, maaf, warna putih, ya. Nih, silau sekali di sini. Mundur deh, mundur deh, mundur.
silau. Ya, nanti cahaya test pen-nya tidak terlihat. Nah, up. Nih ya. Kabel warna putih yang dari spool, yang dari pusat dulu kita cek. Ya. Kita engkol. Bisa teman-teman lihat nih. Ya. Kabel yang dari spool ini mengeluarkan tegangan. Up. Ya. Mengeluarkan tegangan, ya. Ini di bagian spool untuk sementara kita ponis tidak ada masalah, ya, normal. Lanjut kita masukkan lagi. Plug. Setelah seperti ini, hal yang sepele yang mesti kita cek juga nih. Keluar dari konektor. Keluar dari songket, ya. Ini tidak sedikit permasalahan dari sini, ya. Dari spool ini mengeluarkan arus tegangan, ya. Saat kita koneksikan ke bagian songket, ternyata songketnya bermasalah. Jadi di bagian sini tidak mengeluarkan tegangan, tidak tersalurkan intinya. Lanjut kita cek. Ini hal sepele. Menyala, berarti di bagian konektor ini tidak ada masalah. Selanjutnya, setelah dari spool, ya, ini akan masuk ke regulator. Nih, ke sini, ke kiprok, ya. Kita cabut dulu, ya, ke kiprok atau ke regulator. Nah, ini warna putih, ya, tuh. Dari sini, ini langsung, tidak tertuju kemana-mana dulu, ya. Ini langsung ke sini, tidak ada tujuan lain, terkecuali ke sini langsung. Dari sini, set, langsung ke sini, ya. Kita coba, nih, kabel warna putih. Nanti dulu. Engkol. Sudah, guys. Di sini keluar tegangan. Test pen bisa teman-teman lihat tadi menyala. Berarti dari spool ke konektor pada regulator ini tersalurkan. Ya, lebih tepatnya kabel warna putih yang dari spool ke regulator itu tidak ada putus di jalan. Ya, lebih tepatnya tersalurkan. Jika tidak ada di bagian ininya apa? Saat kita cek seperti ini tidak ada, ya, tegangannya. Bisa teman-teman curigai kabel warna putih dari spool yang menuju ke regulator itu ada yang putus, ya, di tengah jalan, tidak tersampaikan ke bagian konektor pada regulator. Setelah seperti ini, ya, nih perlu dipahami juga dari spool set menuju ke sini, input menuju regulator, ya, input menuju regulator, ya. Outputnya keluar warna merah, nih, warna merah. Bisa teman-teman lihat. Masuk warna putih, set, ke regulator, keluar warna merah, ya. Kita coba cek. Klek, ya. Kita cek dari sini. Nih. Ya. Ini ada menyala, tuh bisa teman-teman lihat. Karena ini terkoneksi langsung ke bagian aki, ya. Kita jelaskan lagi, ya, supaya teman-teman bisa paham. Dan jika tidak paham, maaf, saya pribadi mungkin menjelaskannya kurang tepat, ya. Sudah saya bilang dari awal, paham cara kerjanya, tapi untuk menjelaskannya itu susah, ya. Nih. Masuk dari spool menuju ke regulator warna putih dan keluar warna merah.
di mana warna merah ini nanti akan paralel ya, masuk ke pengisian baterai ke positif ya, ke positif aki bercabang dan masuk ke CDA ya. Tapi sebelum masuk ke CDA dan ke bagian positif baterai, ini akan melewati sikring dan kunci kontak dulu ya. Ini akan melalui sikring dulu, melalui sikring dan kunci kontak nih ya. Saat kita koneksikan seperti ini, ya, menyala tuh. Ini menandakan bahwa kabel merah ini terkoneksi ke bagian baterai ya. Ini masuk ke bagian baterai positif ya, paralel yang sudah saya bilang tadi. Yang ini ya, ini langsung ke bagian baterai, tidak melalui kunci kontak dulu ya, langsung dari baterai ke pengisian ya. Terkecuali yang masuk ke CDA ya, yang masuk ke CDA ini, coba buka deh. Kalau yang masuk ke CDA ini melalui kunci kontak dulu. Buka, banyak alat-alat nih. Kabelnya juga udah jemperan. Nih, kita buka. Congket. Oke, gitu. Oke. Oh, si JB ikut. Nih. Ceklik deh. Nah, kabel merah ini ya. Nih. Ini dari regulator masuk ke kunci kontak ya. Nih. Bisa jadi bukan ini apa, masuk ke sikring, setelah ke sikring masuk ke kunci kontak ya. Jika nih kabel merah ini ya, nih. Ini lumayan susah untuk menjelaskannya ya, rumit. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kabel merah ini terkoneksi ke bagian baterai. Nah. Ya. Ke bagian baterai, kita cek dulu baterainya. Tuh. Kita masuk ke bagian baterai, cekel deh. Sabri tekan gini. Warna berem strip hidung. Nah, kita kontak. Tuh, ya. Tuh. Menyala. Ya. Kita matikan, mati. Colokin. Nah, nyala. Ya. Kita matikan kunci kontak nih ya, kita matikan kunci kontak. Klop. Nah, kita matikan kunci kontak. Kunci kontaknya agak lumayan error nih, agak dol. Tuh, mati ya, tekan ya, mati. Beda halnya dengan ini nih ya, dengan ini. Ini mau dikontak, mau di on, mau di off kan di bagian kunci kontak. Nih, kontak. Ya, mau di on kan atau di off kan kunci kontak, ini akan tetap menyala standby ya. Karena untuk masuk ke bagian baterai ya, pengisian ke bagian baterai ini tidak melalui kontak dulu, melainkan langsung ke sikring. Dari sikring langsung masuk ke baterai ya. Ini. Untuk mengecek ya, di bagian apa, regulator ini mengeluarkan tegangan apa tidak, kita buka dulu baterai yang positif atau sebaliknya yang negatif. Kita buka dulu. Ya, kabel yang positif ke baterai, ke aki kita cabut ya, tuh. Nah, lanjut kita cek lagi, ini tidak akan menyala karena tadi tegangan yang ada
itu dari baterai. Ya, tidak menyala tuh. Jadi untuk mengecek di bagian regulator atau di bagian kiprok ini mengeluarkan tegangan apa tidak, ya. Bisa teman-teman buka dulu di bagian baterai, ya. Karena jika baterai tetap terpasang ini susah untuk menentukan di bagian kabel warna merah ini mengeluarkan tegangan apa tidak. Karena di bagian baterai masih ada tegangan sedikit, ya. Dan juga di bagian baterai, walaupun di bagian regulator ini tidak mengeluarkan tegangan, di bagian baterai ini tegangannya masih besar, misalkan 12 volt atau 10 atau 9, motor akan tetap menyala mengeluarkan percikan karena masuknya low watt dari baterai, tidak dari regulator. Tapi saat baterai ini mulai habis karena tidak ada pemasokan dari regulator menuju baterai, ya, motor ini akan mati, ya. Motor ini akan mati, tidak akan menyala karena tidak ada tegangan dari baterai kosong. Sedangkan di bagian regulator pun ini tidak mengeluarkan tegangan, ya. Lanjut kita coba engkol. Ya, dari regulator ini mengeluarkan tegangan apa tidak? Engkol. Ya. Dari regulator ini mengeluarkan tegangan, ya. Nah, udah up, guys. Ayah anak kardus kan? Ya. Non eta pempasnya. Nah kardus. Masih candi buka napaking gini. Ya. Warna merah ini mengeluarkan tegangan 12 volt. Lanjut kita cek ke bagian nih. Ke bagian CDA. Nyampe apa tidak ke bagian CDA? Ya. Ini masih tetap menggunakan test pen nih. Nah, kita pindahkan. Nah, ini posisikan masih tetap menempel ke bagian ground, ya, karena kita mau ngecek tegangan positif. Nih, kabel warna merah strip hitam nih. Ini ada tegangan apa tidak? Karena dari regulator tadi sudah mengeluarkan tegangan nih. Kita engkol. Dari CDA nih, kabel yang menuju CDA, kabel warna merah ini tidak ada masalah tuh, ya. Ini ada tegangannya. Tuh. Nyala. Up. Berarti ini menandakan dari spool ke regulator, ya, dari regulator menuju ke kunci kontak, ya, atau ke bagian sikring, dan ke sini ini keluar tegangan, menandakan di bagian spool, regulator, kunci kontak, sikring itu tidak ada masalah karena ke bagian konektor CDA, ke bagian songket CDA ini mengeluarkan tegangan, ya, mengeluarkan tegangan. Berarti di bagian yang sudah saya sebutkan tadi, ya, spool, regulator, sikring, kunci kontak tidak ada masalah. Nah, sekarang kita cek output dari kunci kontak, dari CDA, ya. Kita cek output dari CDA, kita masukin dulu ke sini. Nah, kita cek output dari CDA nih. Output dari CDA ini kabel warna hitam strip kuning, ya. Nih, kita cek. Ntar dulu, oke lah. Nah, kita koneksikan, ini harus benar-benar terkoneksi. Nah, ya, coba. Tidak ada. Karena untuk test pennya ini kok dikit. Karena untuk test pen ini jenis DC, sedangkan yang keluar dari CDA ini sudah AC, jadi tidak bisa pengecekan menggunakan DC. Nah, cara pengecekannya seperti ini.
Kabel yang dari output CDA ini terkoneksi nantinya masuk ke bagian sini nih, ke kuil. Nah, kabel warna hitam strip kuning. Ini cara pengecekannya nih gini. Tang dek, tang sing nuletik, nu gede ta eta? Enggak, nu gede bet. Kita cabut dulu di bagian konektornya. Sedek. Kurungnya lampu. Burung, lampu putus, mati lampu gitu. Lampu. Nah, teman-teman bisa keluarkan seperti ini, ya. Langsung kita kotret. Nah, kita tempelkan ke bagian ground pada kuil. Nah, di sini. Nanti lu takut nyetrum ini. Soalnya ini ya, arusnya sudah AC, ini pasti nyetrum. Ya. Pakai tang. Yo. Ya, ini tidak ada. Tuh. Jadi output dari CDA-nya tidak ada. Ya. Kalau ada saat kita tempelkan seperti ini akan ada suara tak 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 tak. Ya. Tak 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 tak. Jadi terdengar suara percikan apinya. Ya. Tapi ini tidak ada sama sekali. Sebelum kita cek lebih jauh lagi, ya. Kita butuh multi tester, ya. Atau apometer. Dek, dek. Tak. Ya, Dek. Untuk mengecek ke bagian jalur-jalurnya, ya. Kita jangan ponis dulu di bagian CDA ini mati sebelum kita cek langkah-langkahnya dulu, ya. Bisa jadi di bagian ground ini tidak tersalurkan, ground tidak menempel ke bagian body, ground CDA di sini. Itu juga bisa jadi penyebab motor ini tidak akan mengeluarkan percikan, ya. CDA ini tidak mengeluarkan api, maksudnya, maaf, ya. Jika groundnya ini tidak terkoneksi ke bagian bodi motor atau bodi mesin pada motor ini sendiri, ya, CDA tidak akan mengeluarkan api, ya. Ataupun di bagian pulsar, ya, di bagian pulsar, nih, kabel pulsar warna biru strip kuning ini tidak terkoneksi ke bagian spool, ke bagian sini, ada putus di bagian jalan. Dijamin CDA juga tidak akan mengeluarkan api, ya. Saya kira seperti itu. Dan juga yang terakhir nih, di bagian sini juga nih, di bagian switch standar samping nih, ya. Jika ada yang terputus, tidak terkoneksi ke bagian CDA, ke bagian sini, ya, dijamin CDA juga tidak akan mengeluarkan api, ya. Ini prosedur pengecekannya. Setelah kita cek di bagian kabel CDA sudah terkoneksi ke bagian komponen-komponen yang sudah saya sebutkan tadi, ke bagian sini, ya, kita sebutkan lagi, ke bagian switch standar samping, ya, ke bagian ground body pada motor atau mesin ini sendiri, ke bagian pulsar, ya. Dan kabel ini tidak ada putus di jalan. Nih output dari CDA. Setelah kita cek itu normal semua, apinya tidak kunjung ada juga, bisa teman-teman ponis bahwa CDA-nya rusak, ya. Lanjut kita cek cara pengecekannya. Nah, terlandai ya. 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 Ini mah apometernya suaranya kecil, tidak terdengar. Ya, tuh. Ada suara tit tit, tapi ini kecil. Kita gunakan apometer yang satunya, yang suaranya keras. Nanti teman-teman bisa mudah nanti
memahaminya. Pegang deh. Ke bawah, ke bawah. Up. Konon bela up, ke situ be. Apa ini juga error? Kadang itu sih, karena kamera kadang itu sih. Ini juga baterainya sudah error nih, waduh. Coba pakai IB ya, waduh, apometer nak, payah. Kita lihat di angka saja, ya, nih di angka saja. Syukur-syukur ini suaranya terdengar. Ada suara motor lagi berisik tuh. Ya, sudah mas suaranya ngeletrek. Silau deh, deh. Nah, anak tadi dia ya. Ya. Mudah-mudahan terdengar nih. Ada yang atas sih? Begadangnya pakai. Intinya seperti ini saja. Ya, syukur-syukur ini terdengar suaranya. Nah, intinya seperti ini saja. Nah, jika di bagian sini ada perubahan angka, ya. Nih, kita tempelkan ada perubahan angka. Berarti menandakan di bagian kabel ini terkoneksi, ya. Gitu aja lah. Ya. Kita cek dari kabel ini dulu, yang dari kuil nih. Kita masukkan satu ke sini. Ya. Cek landai ya. Yang dua. Jadi jika dia. Nah, jika dia. Yang satu megang apometer. Ya. Nah, kita cek kabel yang dari CDA. Kira-kira ada yang putus apa tidak? Nih. Ya, nih. Aja nempelin body. Ini rada kaluhur. Nah, kita cek kabel yang warna hitam strip kuning yang nanti masuk ke coil, ya. Nih. Teman-teman perhatikan, lihat di bagian angkanya. Ya. Di bagian angkanya ini berubah. Ini berarti menandakan tidak ada yang putus di bagian kabel ini. Syukur-syukur terdengar oleh teman-teman suaranya ya. Nih, dengerin. Ya. Berarti dari kabel ini, kabel hitam strip kuning yang dari CDA, ini kabelnya tidak ada yang putus, ya, normal, tidak ada masalah. Nah, selanjutnya kita cek masa. Nah, kabel masa nih. Kabel masa ini warna nih, ya. Warna hijau. Ya, warna hijau. Kita masukkan ke sini, klek, ya. Kita cek lagi. Untuk mengecek masa, ya. Hadap deh. Jakarta, cangkah. Ini kita koneksikan ke bagian bodi pada motor ini sendiri nih. Ya, bisa teman-teman lihat di bagian angkanya robah dan syukur-syukur terdengar ada suara tit tit tit. Ya, nih gitu.
Ini menandakan ya, di bagian kabel ground ini terkoneksi ke bagian bodi pada motor ini sendiri. Berarti groundnya normal, tidak putus ya. Nih. Setelah seperti ini ya, lanjut eta dihandap di dinya nabok nyaran bedinya. Nabok nu panggedena. Lanjut kita cek ke bagian sini nih. Nih ya, dari standar samping. Mudah-mudahan ini penyakitnya cuman satu di bagian standar samping nih ya. Karena ini pun terkoneksi ke bagian CDA ini tuh ya, ke bagian CDA ini tuh, kabel warna hijau strip putih ya. Jika ini terputus seperti ini ya, ini motor tidak akan menyala. Lebih tepatnya di bagian CDA tidak akan mengeluarkan tegangan, tidak akan mengeluarkan percikan. Nih, ini cara menanganinya. Bisa kita gunting deh. Nah, bisa kita satukan. Nanti kita rapihkan lagi. Ya, bisa kita satukan. Nah. Setelah kita satukan, ya, kita koneksikan lagi, koneksikan deh. Ya, ini sudah terkoneksi ya. Kita coba ke sini dulu nih. Satu lagi, pulsar belum kita cek. Ya, untuk pengecekan pulsar sama seperti tadi. Gantung. Kita koneksikan ke kabel pulsar warna biru strip kuning. Nah, kita koneksikan ke sini dan ke CDA. Nih. Kita lihat kabel CDA, cabut beda songket konektor cul ya. Nah, ya. Kita koneksikan ke kabel warna biru strip kuning. Cabut dia tenang. Tempelkan. Ya, tuh, ini terkoneksi di bagian kabelnya. Tuh. Dan bisa teman-teman dengar ini ada suara di bagian apometernya. Ngik, itu berarti menandakan bahwa di bagian kabel ini tidak ada yang terputus. Cabut deh, tempelkan. Up, ya. Berarti di bagian kabel pulsar ini tidak ada masalah, ya. Kabel pulsar tidak ada masalah, tidak terputus. Kabel ground warna hijau ini terkoneksi ke bagian bodi motor ini sendiri, ya. Kabel warna hitam strip kuning ini tidak terputus, tersalurkan ke bagian koil. Dan kabel warna ini, warna merah ini mengeluarkan tegangan yang dari regulator ini ada tegangan, ya. Kabel standar sudah kita satukan seperti ini. Seharusnya di bagian kuil ini input menuju kuil dari CDA, ya, kabel warna hitam strip kuning, seharusnya ini mengeluarkan percikan, ya. Seharusnya. Jika tidak mengeluarkan percikan, ya, untuk sementara bisa teman-teman ponis di bagian CDA-nya mati, ya. Atau di bagian pulsar, di bagian sepul nih, kabel warna biru laras kuning strip kuning ini pulsarnya sudah error, sudah konslet, ya, antara dua CDA dan pulsar. Jika tidak mengeluarkan percikan, jangan terlalu jauh dulu, kita coba dulu.
mengeluarkan percikan apa tidak. Oh, dikit. Yo. Tidak ada. Dek. Tidak. Up. Baiklah. Saya kira permasalahannya di bagian pulsar bermasalah atau di bagian CDA yang mengalami kerusakan. Dan kita coba dulu output dari kunci kontaknya ini ada tegangan apa tidak, kita coba lagi ya. Nih. Dek, engkol di Dek. Empat. Dari kunci kontak ini mengeluarkan ya. Bongkar heula motorna. Bongkar heula. Sekarang buka, ayo press lah. Dan kita curiga lagi ke bagian kontak ya. Nih, tuh kontaknya agak dol. Dan kita lihat juga di bagian sini nih, di bagian warna kabel warna merah yang output dari kunci kontak nih. Yo, engkol. Tuh, apinya kecil. Tuh, ya. Apinya kecil. Tuh. Up. Kita coba langsungkan dulu yang dari regulator dari sini. Ya. Dek, latih kabel, Dek, nyari kabel. Kita putuskan saja ya di sini. Ayo tuh. Sajengkal beda. Hajengkal be hajengkal. Pas doang ya. Dipepes ya. Ayo bang. Tak kabel tak. Tak. Nah, kita koneksikan ke sini. Ini takutnya bermasalah di bagian kunci kontak. Karena api yang input ke CDA, yang masuk ke CDA apinya kecil. Sedangkan yang dari regulator ini besar. Ya. Kita cek dulu coba deh. Kabelnya bagus tuh ya.
Normal. Ya, kita langsung koneksikan ke bagian sini nih. Nih, ke kabel warna merah. Kita putuskan lagi, nanti kita sambung lagi kalau sudah normal. Jadi kita tidak seolah-olah tidak masuk ke bagian kunci kontak dan ke bagian sikring. Ya, dari regulator ini langsung masuk ke CDA. Ya. Dari regulator kabel yang warna merah ini, ya. Ini kita langsungkan, tidak masuk ke bagian baterai dan tidak masuk ke bagian kunci kontak, tidak masuk ke bagian sikring, melainkan dari regulator, keluaran regulator langsung ke CDA, ke sini ya. Ini untuk sekedar memonis bahwa CDA-nya bermasalah apa tidak, langsung kita koneksikan. Ayo lah. Kita coba lagi. Masih tidak ada, ya. Dek. Masih tidak ada. Tuh. Up. Masih tidak ada. Yang patut kita curigai tinggal dua ya. Satu CDA ya bermasalah dan yang kedua pulsar. Ya, kita coba yang ringan dulu di bagian pulsar. Yang harganya murah. Dek, kunci 8, Dek. Malah. Siapa tahu di bagian kabelnya ada yang terputus atau gimana. Dek, impact, Dek. Impact. Jengkolnya 10. Ya, kita buka di bagian ini. Full charge. Bagian pulsar. Naon? No. Ya, ada pengen Bukan mahal deh bos, mio mah tenang. Oh, arek kita. tanggal berapa tuh?
Ini kabelnya bautnya pada kendor-kendor. Bautnya kendor ini. Enggak bantu gua, berkat kami. Udah sekelan deh. Kita cek yang masa dulu nih. Warna hijau. Orang yang ngayatin lagi Orang terjadi limpahan ada ngabrak nanti SBM ATTS ya. ATTS kan di bahkan merene sehingga gawa bingung gak husky ada sumtim kita rumah ngabrak ATTS. Cek deh. Maaf tadi sedikit terganggu. Nih, kita cek kabel ini dulu nih. Kita cek ground nih. Ground pada pulsar warna hijau. Ini terkoneksi apa tidak ke bagian sini? Ini terkoneksi. Ya. Selanjutnya kita cek dari sini. Dari sini ke kabel CDA. Ini terkoneksi sampai ke CDA apa tidak ya? Nih. Nih ke kabel, lebih tepatnya ke kabel warna di sini nih. Warna biru strip kuning ya. Ini ke sini. Nih ya. Satunya ini ke sini. Satunya ini kita masukin ke bagian CDA yang sudah kita tunjukkan tadi. Terkoneksi. Ya. Selanjutnya kita cek nilai OHM dari pulsar ya. kakak kulapan ku
di kisaran 3, ya, yang positif 2, di kisaran ini juga 2, ini 2, ya. Saya kira untuk di bagian pulsar ini aman-aman saja, ya, tidak ada masalah. Nilai OHM-nya juga normal, ya. Berarti ini jelas permasalahannya di bagian CDA. CDA-nya sudah error, sudah rusak, sudah konslet atau gimana, ya. CDA, jelas ini CDA bermasalah. Kita coba ganti di bagian CDA, ya. Untuk di bagian spool kita rakit lagi, kita pasang seperti semula di bagian pulsar dan di bagian spool. Ini jelas permasalahan di bagian CDA, ya. Semua komponen sudah kita cek semuanya, dari mulai spool, dari pulsar, tegangan OHM dari pulsar, di bagian otomatis standar samping, di bagian input dari regulator, output dari regulator, ya. Kabel-kabelnya sudah kita cek semuanya. Langkah pengecekannya seperti tadi. Setelah kita cek semuanya, belum kunjung juga di bagian CDA mengeluarkan tegangan, ya. Jadi kita simpulkan bahwa permasalahannya di bagian CDA. Satu lagi, karena untuk semua komponen di jalur kabel sudah kita cek, cara pengecekannya seperti tadi. Tinggal satu lagi yang kita curigai, yaitu di bagian CDA. Karena komponen yang lainnya sudah kita cek normal semua, ya. Di bagian kabel pun CDA bermasalah. Kita proses penggantian CDA, namun CDA-nya kita nyari dulu, ya, karena di toko saya kebetulan sekali habis. Untuk di bagian spool sudah kita pasang lagi, di bagian magnet dan di bagian pulsar sudah kita pasang, ya. Tinggal kita pengecekan ke bagian CDA. CDA-nya ini saya yakin di bagian CDA-nya yang bermasalah. Ya, untuk sebelum kita ganti dengan yang baru, karena di toko saya kebetulan stoknya habis, ya. Kita pinjam dulu ke motor yang lain. Kebetulan di dalam ada 2 motor Honda Beat, ya, yang sedang diperbaiki. Kita coba dulu CDA-nya, ya. Kita ambil. Yang mau order milsek belum buka. Nah, di dalam banyak motor Honda Beat nih. Tuh. Ini motor gesrek, ya. Ini juga proses perbaikan. Pengen bore up, stroke up, pengen tambah, ya, pengen lebih performanya lebih mantap lagi. Kalau ini CDA yang di dalam aja nih. Di sini juga ada Mio. Sudah pakai boringan Mio J, ya. Nah, ini proses perbaikan juga, ya. Ini proses perbaikan juga nih. Kita pinjam di bagian CDA-nya. Aduh. Nah, ini CDA-nya. Nah, ini juga motor Mio, ya, Mio Sporty. Pakai udah boringannya sudah Mio J. Dan di bagian sudah ini tuh, ya, sudah bore up. Linearnya menggunakan berat, ya, deh. Linear 58, berapa? 58,5.
Dan untuk di bagian klep sudah full sonic. Ya. Hah? Klepnya 2824. Klepnya 28 sama 24. In 28X24. Ya, adanya. Karbu PWK. Ini kita mau pelepasan di bagian penstroke. Ini menggunakan penstroke 2 mili nya adanya. 2 mili, jadi kita standarkan lagi di bagian penstroke. Kurang enak ya. Kata yang punya motor ini kurang enak. Pengen disetandarin di bagian setang piston. Kita standarin lagi, dilepas penstroke-nya. Untuk di bagian kirian ini full non dek eta. Racing. Pakai kawaharanya. Untuk kiriannya pakai kawahara. Pambel hancur tuh, udah mau putus. Baiklah, lanjut ke motor ini ya. Nih, kita coba CDI-nya dengan yang punya yang di dalam. Dek, iya lah ya, ngebantu dia lah. Ya, pasang ya CDI. Ya. Nah, untuk kabel ini nih ya, yang input menuju CDI tetap kita langsung dari regulator ya. Tidak masuk ke kontak dulu, tidak masuk ke bagian baterai, melainkan dari regulator. Nih, input dari kiprok nih ya, warna putih masuk ke kiprok, keluar warna merah. Ini seharusnya bercabang masuk ke kontak, dari kontak ke CDI, dari CDI ke coil ya, dari coil ke busi, dan bercabang ini ya, warna merah, maaf nih. Bercabang maksudnya dari regulator ke CDI dan ke baterai ya. Sebelum ke baterai masuk ke sikring lalu ke baterai, dan sebelum masuk ke CDI ke kontak ya, atau ke sikring terus ke kontak terus ke CDI ya. Seperti itu saya kira. Jadi kita langsungkan dulu dari regulator langsung ke CDI nih ya. Ini CDI yang di dalam nih. Ini yang tadi kita ponis rusak. Kita coba di ini, di potret ke sini. Ini kalau ada apinya ini suaranya besar, tak 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 ya. Coba tuh ya. Ini bisa teman-teman dengar kan? Tuh lagi, tuh. Tuh. Lagi ya. Saya kira ini sudah terdengar jelas suaranya, tak tak tak. Jadi pengapiannya harus seperti itu. Kita masukin ke sini dan kita coba yang dari coil. Tang dek musiknya trum, soalnya nangis aja ya. Taspennya lepas dulu. Taspen pun belum kita lepas. Oh. Ya, engkol. Tuh. Lagi. Oh. Ah. Kill. Go. Dek. Dek. Ah. Lagi. Belum. Bisa teman-teman lihat ini suara apa? Apinya besar nih, lagi. Dedek. Sajing nun telepon tak? Biasa. Kita zoom ya. Kok dikit. Kela. Yo. Dek. Kela, Bung. Tuh. Apinya besar, jauh lagi tuh. Dek. Up. Kita coba nyalakan. Cangklong busina, mana padu busina? Ayo na itu nama dah.
Ya, kita coba nyalakan. Kela dek, kela. Ya. Jadi sebelumnya saya dapat informasi lagi dari yang punya motor, ya. Di bagian regulator ini diganti, ya. Regulatornya diganti. Bekas di bengkel sebelumnya, ya, kata yang punya motor nih. Ini bekasnya, coba. Ya. Ini bekasnya. Ini yang ori. Dari bentuk fisiknya ini menunjukkan bahwa regulator ini original. Tapi yang ini kayaknya KW, bukan yang ori, ya. Jadi kemungkinan besar, prediksi saya, analisa saya, kenapa CDI bisa mati. Biasanya yang sering terjadi mengakibatkan CDI ini mati, ya, dari regulator yang sudah rusak, ya. Regulator yang sudah rusak. Kalau dari kekonsletan, saya kira tidak agak jauh, ya, jauh kemungkinan kalau dari kekonsletan. Sebab jika terjadi konsleting, ya, otomatis CDI tidak akan mati, melainkan sikringnya dulu yang putus. Ya, sikring yang putus, kan di sini ada sikring tuh. Ya. Jika ada kekonsletan, otomatis sikring langsung putus. Tak, putus. Tapi sikring tidak. Ya. Jadi analisa saya kenapa CDI ini mati, kita curiga ke bagian regulator. Regulator ini mengeluarkan tegangannya over voltase, melebihi dari 15 voltase, ya. Jika melebihi dari 15 voltase, ya, regulator itu patut dicurigai, ya, apalagi nyampe ke 20 sampai 25, ya. Nanti kapasitas CDI tidak sampai segitu, makanya di bagian CDI terjadi konslet, rusak akibat pengeluaran tegangan yang dari regulator ini over voltase, ya. Maka terjadilah kerusakan ke bagian CDI, ya. Nah, dari fungsi daripada regulator ini, masuk dari spool, ini tegangannya over voltase, ya, besar, lebih dari 20 voltase dari spool masuk ke regulator, dia akan tersaring, ya, keluar warna merah ini menjadi minimal 12 voltase, ya, maksimal 14,5, ya, toleransi 15 voltase. Jika kurang dari 12 voltase, motor ini, ya, tidak akan normal, berebet, ataupun ke bagian pengisian baterainya tidak mengisi. Jika lebih dari 15 voltase, ya, bisa disebut over voltase, melebihi kapasitas yang dibutuhkan, ya. Kemungkinan ke baterai ini tidak akan awet, baterai akan panas, akan kembung, ya, akan rusak. Dan ke bagian CDI ini akan terjadi konsleting, ya, akan terjadi konsleting dan berakibat merusak kedua komponen. Satu, merusak ke bagian baterai atau aki, kedua merusak ke bagian CDI, ya. Tentunya itu bukan hal yang sepele, ya, karena harga CDI dan harga baterai itu lumayan harganya mahal, ya, dibanding dengan harga regulator. Jadi saya di sini tidak mau, ya, menggunakan regulator ini, ya, tidak coba-coba menggunakan regulator yang ini, ya. Nantinya ini CDI kan dapat pinjam, ya, dari motor yang di dalam, ya. Nantinya kalau menggunakan regulator ini takut terjadi over voltase lagi dan merusak ke bagian CDI punya orang, ya, ini. Nah, dan ini
regulator yang baru. Nah, kebetulan sekali orangnya baru sampai nih tuh, ya. Ya, ayo. Orang nginjem CDI nu di jero, motor di jero tah ya. Ari ieu kiprokna baru. Tapi lain nu aslinya. Lain. Berharga na. 45 ya. Nu meuli ieu CDI. Nu biasa deh. Hargana 135. Nasi eta mah pinto 270. Hargana ieu merek naon ieu? Bina. Ini CDI-nya yang punyanya sudah beli tuh, ya. Udah beli tapi bukan yang ori juga. Di bagian regulator juga bukan yang ori. Nah, saya sedikit jelasin ke yang punya motor. Tah ya. Ieu mah analisa urang gimana ya. CDI bisa paeh eta akibat regulator, akibat ieu non kiprok. Kiprokna over voltase. Jadi sakuduna ngaluarkeun ya. Sakuduna ngaluarkeun ya pan ieu tina sepulnya. Kabel nu putih tina sepul. Ya, iya teganganna tina sepul mah over low watt. Teganganna 20 voltase lebih. Ya. Asup ka kiprok keluar warna beureum. Ya. Keluar warna beureum. Keluarna ieu minimal 12 voltase ya. Maksimal ya 14,5 voltase. Toleransi 15 voltase be nya. Lamun lebih tina 15 voltase kahiji ngarusak kana baterai teu awet. Kadua CDI konslet paeh. Sebab kapasitas CDI 12 voltase ya. Toleransi taruhlah 16 15 voltase toleransi. Lebih tina eta pasti CDI paeh ngajeplak deui. Makanya orang teu wani make CDI anu non kiprok anu urutna. Kemungkinan paeh CDI ge ieu nya akibat ieu kiprok. Lamun bisa mah ya engke diganti kiprokna anu asli. Ya, sebab lamun pakai anu imitasi biasana kitulah. Over voltase ngarusak karena CDI jeung aki, sedangkan CDI jeung aki hargana mahal. Nya, akina rusak. Bener akina tadi nama hirup. Akina henteu. Paeh tuh. Akina paeh. Tah ya. Biasana lamun over voltase ya, kebetulan sekali ini kata yang punya motor akinya juga mati ya. Ya. Akinya mati jadi sancana paeh aki eta sancana non paeh CDI eta aki lah paehna berarti. Ya. Jadi sudah jelas. Biasanya yang sering terjadi bila mana betul bahasa Sunda loh. Jika terjadi over voltase di bagian regulator ya. Regulator rusak, over voltase, sebelum rusak ke bagian CDI, biasanya rusak ke bagian baterai dulu, ya. Setelah rusak ke bagian baterai, baru CDI rusak. Biasanya seperti itu, ya. Saya kira sudah jelas, ya. Jadi regulator ini sangat penting sekali. Kalau bisa jangan diganti dengan yang imitasi atau yang KW, ganti yang original, ya. Baiklah, lanjut kita coba ya. Kita coba menggunakan CDI dapat pinjam yang dari dalam, motor yang di dalam tadi ya. Dek, coba engkol ya. Dari sini sudah kita cek tadi mengeluarkan tegangan ya. Kita sudah masukkan ke bagian cuk busi, cover dari kuil, lalu kita coba engkol. Ayo bensinan tuh motor. Kita cek dulu. Kotak mah biasa. Coba. Ada. Yo, tapi urut di sela-sela itu, hidup di sela-sela bae. Banjir meureun. Coba. Gas rada. Motor langsung menyala tuh. Ya. Motor menyala. Dan untuk pengecekan bisa teman-teman cek menggunakan ini. Dek, ceklan dek. Ceklan. Kita cek tegangan yang keluar dari regulator. Ini tegangannya over voltase apa tidak? Ya. Nah, ini ke sini.
Kita masukkan ke DC. DC. Nah, ini DC. Nah, ini ke yang satu ke kabel yang warna merah dari regulator. Yang satu ini ke ground. Coba gas rada, Dek. Gas. Terus gas. Gas, Dek. Gas, Dek. Iya, nah ulah tempelin ke dia nggak kebor. Ya, ini saat RPM bawah, saat posisi lansam ini menunjukkan 8,9 ya, 9, hampir 10 voltase, 9 voltase lah tuh ya, saat posisi tensioner. Saat kita naikkan RPM ya, saat RPM tinggi ini sampai ke 10 voltase ya. Berarti menandakan di bagian regulator ini tidak kurang normal ya. Kemungkinan nantinya ke pengisiannya, ke bagian baterainya ini kurang bagus ya, pengisian ke baterainya tidak ngisi. Tapi untuk motor ini bisa menyala ya. Payan deh, payan. Oh, itu bisa. Ya, tidak ya. Dilangsungkan ban kan. Tidak malah tengah karena kontak deh, dilangsung dia. Jadi kudu pegat dulu. Ya. Jadi ini resiko konsekuensi menggunakan regulator yang KW ya. Kalau tidak voltasinya turun menjadi 10 atau 9 ya. Bisa jadi juga over voltase menjadi 15 ke atas ya. Itu kondisi yang abnormal, tidak pada semestinya. Yang normal dia 14,50, toleransi 15, tidak boleh lebih dari 15. Kalau lebih dari 15 itu harus segera bertindak, ganti di bagian regulator ya. Tapi ini di bawah batas minimal, yaitu 12 voltase ya, batas minimal. Sedangkan tadi saat kita naikkan RPM, posisi RPM tinggi itu nyampe ke 10 voltase ya. Aman, ke CDA tidak akan putus karena kurang dari kapasitas pada CDA. Kapasitas CDA minimal 12, kapasitas CDA maksimal 15, tidak boleh lebih dari 15. Jika lebih dari 15, resiko konsleting kepada CDA lebih tinggi ya. Sejauh ini untuk CDA menggunakan regulator ini aman ya, tapi untuk pengisian saya kira pengisian tidak normal, tidak mengisi ya. Sebab batas minimal kapasitas baterai 12 voltase ya, batas maksimal itu 13,5 atau 14,5 voltase ya, toleransi 15. Sedangkan pengisian yang dari regulator menuju ke baterai itu tadi saat RPM tinggi sampai ke 10 voltase ya. Berarti ke pengisian baterai ini tidak akan normal. Tapi untuk menghidupkan ini bisa ya, normal. Tidak berisiko putus ke bagian CDA karena voltase yang dikeluarkan oleh regulator ini cuman 10 voltase ya. Cuman pengapiannya kurang maksimal ya, pengapian kurang maksimal. Saran yang dianjurkan ganti di bagian regulator menggunakan yang ori, dan juga ke bagian sini CDA gunakan yang ori juga ya, karena nantinya mengurangi performa pada motor ini sendiri, pengapiannya kurang bagus ya. Kalau menggunakan regulator yang imitasi
dan menggunakan CDA yang imitasi. Ya. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini saja ya. Karena durasinya lumayan cukup panjang ya. Nih. Kita coba lagi menggunakan CDA yang lama nih ya. Kita gunakan CDA yang lama. Ini yang lama kita pasang. Ya. Coba dihirupan engkol. Kontak mantep berfungsi sebab dilangsungkan. Ya. Tidak mau menyala. Terus. Nah, kita ganti menggunakan CDA yang pinjam dari dalam tadi, punya bit yang di dalam ya. Ya. Kita coba nyalakan. Motor langsung menyala ya. Jadi jelas ini permasalahannya di bagian CDA ya. CDA yang bermasalah. Terus pahan. Ya. Nanti tinggal perapihan di bagian kabel, kita pasang lagi seperti semula di bagian kabel ya. Dan untuk pengecekan pengapian, itu prosedur pengecekannya seperti tadi dari awal video ya. Bisa teman-teman simak. Pokoknya videonya jangan di-skip, kalau di-skip nantinya takut gagal paham ya. Prosedur pengecekannya seperti itu. Bisa saja kita langsung cek-cek ke bagian yang inti-intinya, ke bagian regulator, langsung ke bagian CDA yang simple supaya proses perbaikannya tidak lama. Karena di sini saya bertujuan edukasi ya, bertujuan edukasi supaya teman-teman bisa lebih paham lagi. Yang belum tahu bisa tahu jalur-jalurnya kemana saja, fungsi kabel-kabelnya kemana saja ya. Dan cara kerja regulator seperti apa ya. Mungkin bisa teman-teman simak videonya ya. Silahkan dipahami. Dan mungkin videonya cukup sampai di sini dulu ya. Karena durasinya lumayan cukup lama untuk perapihan tidak saya videokan. Karena permasalahannya sudah terpecahkan, yaitu permasalahannya di bagian CDA. CDA-nya rusak akibat regulator yang mengalami kerusakan, over voltase ya. Baiklah, jika berkenan silakan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Like videonya, dan jika ada pertanyaan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video saya yang berikutnya ya. Dan jika ada kata-kata atau dalam segi apapun ya, ada kesalahan, saya minta maaf. Karena manusia sifatnya salah dan lupa ya. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Weh, Pak. Non Kak. Nyase. Atas nila yung payo.